Bab 1814. Seorang jenius. 1. Di langit berbintang, Mileye berjalan dengan pedangnya, matanya sedikit tertutup. Dia sedang melihat catatan dari dua pedang Tao dan stempel Dao yang ditinggalkan oleh ayah dan kakak laki-lakinya. Namun, catatan pedang Tao dan stempel Dao disegel. Dia tidak bisa membukanya sama sekali. Mileye merasa tidak berdaya. Tampaknya satu-satunya cara untuk membukanya adalah setelah dia mencapai tingkat alam absolut. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba menoleh ke Christie. "Nona Christie, apakah kamu mengenal ayahku?" Christie menggelengkan kepalanya. "Kakekku mengenalnya." Mileye sedikit mengangguk. "Apa yang terjadi dengan keluargamu?" Christie berkata, "Masalah yang besar." Saat dia berbicara, dia melirik Mileye. "Tuan Muda Ye, di tingkatan alam bagian apa?" Mileye tersenyum dan berkata, "Alam menaiki langit." "Alam menaiki langit." Christie ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Sungguh di tingkatan alam." Mileye berkedip, "Ini, apa maksudmu dengan menanyakan ini?" Christie berkata, "Hanya bertanya. Tidak ada maksud lain." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Nona Christie, apakah kalian dalam masalah besar?" Christie mengangguk, "Ini masalah besar bagi kami, tapi untuk Tuan Muda Ye, itu seharusnya menjadi masalah kecil." Mendengar ini, Mileye merasa lega. "Baiklah." Christie melirik Mileye, "Tuan Muda Ye, kamu bisa mencapai tingkat alam menaiki langit di usia ini, kamu benar-benar sangat mempesona. Bolehkah aku bertanya bagaimana kamu melakukannya?" Dia sangat penasaran. Karena bahkan jika Mileye naik satu tingkat setiap tahun sejak lahir, tidak mungkin bisa mencapai alam menaiki langit pada usia ini. Terutama beberapa tingkatan alam tidak bisa cepat. Dan Mileye mencapai tingkat alam menaiki langit di usia muda, bahkan di tempat mereka, itu sangat-sangat langka. "Tidak, pada dasarnya tidak ada." Mileye tertawa. "Nona Christie, apakah tingkat alam menaiki langit semudah ini langka di antara kalian?" Christie mengangguk, "Hampir tidak ada. Jadi, aku sedikit penasaran melihat Tuan Muda Ye yang telah mencapai tingkat alam menaiki langit di usia yang begitu muda." Mileye tertawa. "Ini." Christie menatap Mileye, "Apakah tidak nyaman untuk mengatakannya?" Mileye tersenyum dan berkata, "Nona Christie, apakah kamu pernah melihat jenius sejati seperti ini? Seperti tidak peduli teknik seni bela diri atau teknik inti apapun itu, dengan melihatnya sekali dia telah bisa mempelajarinya, dan apapun hambatannya, dengan waktu tidur yang sedikit dia sudah bisa menerobosnya." Christie berkedip, "Aku belum pernah melihat ini sebelumnya." Mileye menunjuk dirinya sendiri, dan berkata dengan serius, "Kalau begitu, kamu dan orang itu telah bertemu sekarang." Christie tertegun. Di menara penjara alam, menara kecil menggelengkan kepalanya, ternyata orang yang tidak tahu malu bisa mencapai level ini. Christie memandang Mileye, "Tuan Muda Ye, apakah yang kamu katakan itu sungguhan?" Mileye berkata dengan serius, "Tentu saja. Aku tidak pernah berbohong." Menara kecil. Christie ragu sejenak dan kemudian berkata, "Ada banyak orang jenius di dunia ini, dan aku bertemu denganmu." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye, "Tuan Muda Ye, bisakah kamu membantuku?" Mileye sedikit penasaran, apa yang terjadi. Christie mengeluarkan sebuah buku kuno dan memberikannya kepada Mileye. "Ini adalah jilid teknik inti dari klan Ye, tetapi ada beberapa bagian di dalamnya yang tidak aku pahami. Aku ingin meminta Tuan Muda Ye untuk melihatnya, lalu ajari aku." Mileye. Menara kecil tiba-tiba tertawa, "Siapa suruh kamu menyombongkan diri?" Christie menatap Mileye,
Tuan Muda Ye, apakah ini bisa? Mileye ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, Nona Kristi Ye, ini adalah teknik inti klan Ye, apakah kamu benar-benar ingin menunjukkannya kepada orang luar? Kristi Ye mengangguk sambil tersenyum, teknik inti ini mungkin berharga bagi orang lain, tetapi bagi Tuan Muda Ye, ini tidak ada manfaatnya. Mileye tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan melihatnya. Setelah berbicara, dia mengambil buku kuno itu dan membacanya. Kristi Ye hanya menatap Mileye. Tentu saja, dia tidak akan begitu mudah mempercayai Mileye. Bagaimana mungkin ada seorang jenius di dunia ini? Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengembalikan buku kuno itu kepada Kristi Ye. Sudah selesai. Kristi Ye terkejut, apakah kamu sudah selesai membacanya? Mileye mengangguk, iya. Kristi Ye melirik Mileye, bagaimana menurut Tuan Muda Ye? Mileye tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kemudian dia menunjuk ke buku kuno, Nona Kristi Ye, menurutku kamu tidak perlu berlatih dengan teknik inti ini. Kristi Ye menatap Mileye, apa maksudmu? Mileye tersenyum dan berkata, itu artinya tidak berguna. Kristi Ye. Mileye memandang Kristi Ye, Nona Kristi Ye, aku ingin bertanya, berapa tahun kamu berlatih untuk mencapai tingkat alam ilusi? Kristi Ye berkata, sekitar 400 tahun. 400 tahun. Kelopak mata Mileye berkedut, wah, sungguh tidak terlihat. Gadis ini berusia lebih dari 400 tahun. Tentu saja, usia tidak ada artinya di depan seorang kultivator. Mileye menarik pikirannya dan berkata dengan tegas, Nona Kristi Ye, batas atas teknik inti keluargamu terlalu rendah, sehingga kamu berlatih selama 400 tahun untuk mencapai tingkat alam ilusi. Kristi Ye memandang Mileye, batas atas rendah. Bersambung. Bab 1815. Seorang jenius. 2. Mileye mengangguk, benar. Nona Kristi Ye, dalam keadaan normal, jika kamu berlatih teknik inti keluarga yang, kamu seharusnya sudah mencapai tingkat alam menaiki langit sekarang. Kristi Ye melirik teknik inti di tangannya dan kemudian berkata, Tuan Muda Ye, dapatkah kamu memberitahuku mengapa batas atas teknik inti ini sangat rendah? Mileye tersenyum dan berkata, Nona Kristi Ye, menurutku tidak masuk akal bagi kita untuk mendiskusikan ini. Aku akan menunjukkan kepadamu pertunjukan langsung ilmu pedangku sendiri dan kamu akan mengerti. Saat dia berbicara, dia menghunus pedangnya dan menebas di depannya. Sinar cahaya dari pedang tiba-tiba menembus langit dan dalam waktu singkat, Star Territory yang mati di kejauhan langsung hancur berkeping-keping. Tarik pedang menentukan hidup dan mati. Serangan pedang ini benar-benar dapat menghancurkan segalanya. Star Territory yang awalnya mati dimusnahkan dan kemudian kembali menjadi alam ilusi. Begitu Kristi Ye melihat pedang ini, ekspresinya berubah menjadi serius. Ini. Mileye memandang Kristi Ye dan berkata sambil tersenyum, bagaimana menurutmu, Nona Kristi Ye? Kristi Ye berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye, apakah teknik pedang ini benar-benar diciptakan olehmu? Mileye mengangguk, tentu saja. Di dunia ini, selain aku, siapa lagi yang bisa menciptakan teknik pedang yang begitu kuat? Kristi Ye. Menara kecil di dalam menara penjara alam menggelengkan kepalanya, ya Tuhan. Dia benar-benar tak tahu malu. Aku belum pernah melihat orang kurang ajar seperti itu. Di depan Mileye, Kristi Ye menatap tajam ke arah Mileye, aku telah meremehkan Tuan Muda Ye. Harus dikatakan bahwa dia sangat terkejut saat ini.
Awalnya dia berpikir bahwa meskipun Mileye berada di tingkat alam tangga langit, dia mungkin menggunakan beberapa metode rahasia untuk mencapainya. Kecurangan. Itulah yang dia pikirkan pada awalnya. Tapi ketika dia melihat pedang Mileye, dia benar-benar terkejut. Bocah di depannya mampu menciptakan teknik pedang yang menakjubkan. Bakat ini luar biasa, belum pernah terjadi sebelumnya. Mileye tiba-tiba tertawa. "Nona Christie, bagaimana pendapatmu tentang teknik pedangku?" Christie berkata dengan suara yang dalam, sangat kuat. Mileye tertawa, "Sebenarnya itu hanya rata-rata. Aku masih memiliki teknik pedang yang lebih kuat." Christie menatap Mileye, "Ada yang lebih kuat?" Mileye mengangguk, "Ya, ini sangat kuat. Dan kamu tidak dapat menggunakannya sesuka hati, karena begitu kamu menggunakannya, alam ilusi akan dan alam semesta akan runtuh." Christie berkedip, "Apakah itu tidak berlebihan?" Mileye mengangkat pedang di tangannya. "Aku baru menggunakan 30% kekuatanku untuk pedang ini, jika aku menggunakan seluruh kekuatanku, hehe." Christie terdiam. 30% dari kekuatannya. Jika pria di depannya tidak berbohong, maka teknik pedang ini terlalu menakutkan. Pedang ini bisa langsung membunuh dengan instan master tingkat alam absolut fana. Memikirkan hal ini, dia memandang Mileye, "Tuan Muda Ye, jika kamu menggunakan semua kekuatanmu dengan pedang tadi, bisakah kamu membunuh dengan instan master tingkat alam absolut fana?" Mileye tertawa, "Alam absolut. Itu tidak lebih dari semut." Christie. Di menara penjara alam, menara kecil menggelengkan kepalanya lagi. Majikan muda ini sudah tidak tertolong lagi. "Aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi." Keduanya terus berjalan. Sepanjang jalan, ekspresi Christie sangat serius. Dia sedikit terpukul. Jika membandingkan orang terus-menerus, itu akan menyebabkan luka yang tidak disengaja. Dia telah berlatih selama ratusan tahun dan hanya mencapai alam ilusi, sementara yang lain hanya membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk mencapainya. Selain itu, orang itu mampu menciptakan teknik pedang yang menakjubkan sendirian. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Christie menghela nafas pelan di dalam hatinya. Sebelumnya, dia dianggap sebagai monster di tempatnya, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dibandingkan dengan Tuan Muda Ye ini, dia sangat tidak berguna. Mileye tiba-tiba tertawa dan berkata, "Nona Christie, apakah kalian memiliki banyak master yang telah mencapai alam absolut?" Christie berkata, "Tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit." Tidak sedikit. Mileye memahami maksudnya. Dia memandang Christie, "Nona Christie, berapa banyak yang kalian miliki?" Christie tertawa dan berkata, "Setiap faksi hampir memiliki master." "Tentu saja, ini bukan apa-apa bagi Tuan Muda Ye." Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Iya, selama tidak terlalu banyak." Sebenarnya, dia sangat ingin menyentuh para master itu. Dia telah berkembang pesat selama periode waktu ini, dan master tingkat alam menaiki langit tidak dapat lagi memuaskannya. Bagaimanapun, sekarang dia dapat dengan mudah memusnahkan para master tingkat alam menaiki langit. Akan sangat menarik untuk bertarung dengan yang lebih kuat darinya. Pada saat ini, Christie tiba-tiba bertanya, "Tuan Muda Ye, bahkan jika master di atas itu seharusnya tidak mengancammu, bukan?" Mileye ragu sejenak dan berkata, "Itu bukan ancaman besar, Nona Christie, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini?" Christie tersenyum tipis, "Aku hanya penasaran, itu saja." Ketika mendengar ini, Mileye menghela nafas lega. Christie tiba-tiba menunjuk pusaran hitam di kejauhan. "Tuan Muda Ye,
lewati formasi teleportasi ini dan kita akan segera sampai. Mileye mau tidak mau bertanya, Nona Christie, apakah kalian benar-benar dalam masalah besar? Christie tersenyum